Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anand Yamani 3333210011 kelas A Kimia Dasar. Izin menjelaskan salah satu materi kimia dasar, yaitu kinetika kimia. Langsung saja kita masuk ke materinya. Kita akan membahas tentang grafik laju berdasarkan order reaksi. Di sini ada yang namanya grafik order reaksi yang kita beri nama grafik order reaksi 0. Nah, di sini ada V. V ini adalah laju reaksi. Kemudian ada A, adalah jumlah konsentrasi reaksi. Jadi jumlah konsentrasi reaksi ini arahnya ke sebelah kanan dan laju reaksi itu naik ke atas. Nah, dalam laju reaksi 0 yang dimaksud adalah laju reaksinya. Jadi laju reaksi itu tidak dipengaruhi oleh jumlah konsentrasi, tidak dipengaruhi oleh jumlah konsentrasi. Jadi berapapun jumlah konsentrasi, maka laju reaksi itu akan memiliki nilai sendiri atau nilai akhir yang tetap. Maka grafiknya akan lurus ke arah kanan seperti ini. Misalnya, kita anggap saja laju reaksinya ialah 2. Laju reaksinya adalah 2. Di sini kita tahu. Kemudian konsentrasinya kita ambil di sebelah sini. Misalnya di sini ada 1, 3, 5. Nah, maka berapapun konsentrasinya, ya, di sini ada 1 M, 2 M, 3 M, 4 M, ini 5 M. Jadi berapapun konsentrasinya, ya, maka posisi dari laju reaksi ini ialah tetap. Itu juga. Laju reaksi ini tetap memiliki nilai mutlak. Itu berapa tadi? 2. I sama dengan K. Biasanya. Ini kalau dibuat bersamaan, I sama dengan K. I adalah laju reaksi, K adalah penetapan laju reaksi. Ingat, kalau membahas mengenai rumus dari laju kecepatan, ada V sama dengan K dikalikan reaksi 1 pangkat order reaksi atau X biasanya dikalikan dengan reaksi 2 pangkat Y. Jadi berapapun nilai dari jumlah konsentrasinya, maka laju reaksi itu akan memiliki nilai sendiri. Dalam hal ini misalnya dalam contoh kita ambil angka 2. Next. Nah, di sini pembahasan selanjutnya yaitu persamaan laju reaksi dan integrasi waktu beserta contohnya. Nah, kita harus tahu dulu persamaannya. Pengertiannya, persamaan laju reaksi terintegrasi adalah persamaan yang menggambarkan hubungan konsentrasi reaktan terhadap waktu, sehingga diperlukan konversi
dalam persamaan integral dari persamaan lagi. Kita di sini punya contoh ya. Di sini kita punya contoh berdasarkan reaksi 2N2O5G. Kemudian terjadi suatu reaksi menjadi 4NO2 dalam bentuk gas plus O2 atau oksigen. Nah, N2O5 ini ya berarti sebagai reakan. Jadi ada pokoknya N2O5 ini sebagai reakan. Diketahui bahwa N2O5 berkurang dari 2 mol atau liter menjadi 0,5 mol per liter dalam waktu hanya dalam waktu 10 detik. Maka pertanyaannya adalah hitunglah laju reaksi berkurangnya N2O2. Jadi reaksi ini N2O5 itu ketika terjadi reaksi yang mulanya adalah jumlahnya 2 mol atau per liter. Ketika terjadi reaksi selama 10 detik. Ya, ternyata berkurang menjadi 0,5 mol per liter. Yang dinyatakan adalah berapakah laju berkurangnya N2O5. Perlu diingat bahwa rumus laju reaksi itu ada dua. Ada dua rumus laju reaksi. Yang pertama ialah delta. Yang pertama delta P per delta T. Ini dalam kondisi positif. Bahkan dalam posisi negatif itu kita punya rumus delta R per delta T. Ini adalah produk. Ini adalah produk. Dan yang ini untuk reaktan. Karena yang ditanyakan adalah laju reaksi berkurangnya N2O5, ya, maka yang ditayangkan adalah reaktannya. Maka bisa kita ambil satu rumus, yaitu V ya, N2O2, 2O5, 2O5 sama dengan negatif delta R alarm delta R per delta T. Delta T sama dengan negatif dalam kurung N2 N2O5 per per delta T.
Mohon maaf, tipenya delta F. Nah, maka bisa kita dapat sin 2 dikurang 0,5 per ya astaga, per 10. Ini mohon maaf karena saya pakai keyboardnya langsung, tidak pakai alat tulis. Nah, bisa kita ambil dari hasil pecahan ini adalah 0,15 m per second atau per detik. Maka ini adalah hasil yang kita dapat. Lanjut. Nah, kita akan ngebahas tentang persamaan Arrhenius. Beserta kita akan belajar tentang contoh soalnya. Nah, pengertiannya, persamaan Arrhenius adalah suatu rumus ya. Ini adalah rumus untuk ketergantungan suhu tingkat reaksi. Laju reaksi kimia umumnya sangat bervariasi dengan suhu dan ekspresi relasional berikut kira-kira ditetapkan antara konstanta laju K dan suhu absolut T. K sama dengan A exert min EA per RT, di mana R adalah konstanta gas, A dan EA adalah konstanta khusus reaksi. A adalah faktor frekuensi dan EA adalah energi aktivasi yang dipanggil. Hubungan ini diajukan oleh S.A. Arrhenius di Swedia pada tahun 1889 dan disebut persamaan Arrhenius. Jadi beliaulah yang mengajukan persamaan ini di depan umum, yaitu di Swedia pada tahun 1889, dan namanya diabadikan menjadi persamaan Arrhenius. Arrhenius ini berarti adalah nama dia. Oke, langsung ke contoh soalnya. Di sini ada satu contoh soal ya, yang dimana kita menentukan energi aktivasi menggunakan persamaan Arrhenius pada soal berikut ini. Reaksi antara metana dengan sulfur diatomik dan fase gas diberikan sebagai berikut. CH4 ditambah 2S2 menjadi CS2 ditambah 2H2S pada suhu 550 derajat Celcius. Nah, konstanta laju reaksi ini adalah 1,1 liter per mol second. Dan pada suhu 625 derajat Celcius memiliki 6,4 liter per mol second. Dengan menggunakan data tersebut, maka hitunglah PA dari reaksi tersebut. Nah, maka dari contoh ini ya, dari yang dalam soal ini kita bisa menuliskan bahwa kita tulis K1 ya, sama dengan 1,1 liter per mol second. Mol titik
second. Oke. Nah, lalu pada suhu ya, pada suhu T, ini T1 ya. Kita ada T2 dengan 520 550 ditambah ini salah ya, ditambah 273 sama dengan keyboardnya 823 Kelvin. Nah, dapat ya. Lalu kita bisa mendapat K2 itu sama dengan 6,4 liter per mol second. Detik second. Pada suhu T2, berarti T2 ya, panjang. T2 nya ini berapa? T2 nya adalah 625 ditambah 273 sama dengan 898 Kelvin. Maka dengan jumlah bilangan-bilangan ini kita bisa masukkan ke persamaan ya, kita masukkan ke persamaan. Jadi ini sama dengan dua ya, kedua per K1 untuk kurung ya, sama dengan, karena kita mencari PA ya, jadi kan P per R buka kurung 1 per T1 dikurang 1 per T2. Nah, maka kita bisa masukkan ini, masukkan K2 nya 6,4 ya, 6,4 per K1 nya berapa? 1,1. Oh ini lupa, kurung dulu.
E A per R. Oke, EA per R. Jadi R ini berapa? R-nya ini adalah 8,314. R-nya ini berapa? R-nya ini 8,14. Oh, sorry, 8,314. Maaf, dalam tanda kurung 1 per P1-nya ya, 823 plus 23 dikurang 1 per P2-nya 898. Bisa kita dapat hasil dari dua ketentuan ini ya, hasil dari ini in kurung 5,81. 5,81 terkurung sama dengan kita masukin yang ini EA 800,314 terkurung astagfirullahaladzim, maaf terkurung ya, hasil dari 1/823 dikurang 1/898, kita dapat hasilnya yaitu 0,00125 dikurang 0,0001113 kurung. Bisa kita dapat hasilnya ya 17 koma 59 ya, ini 59 sama dengan tetap ini tetap kita tulis A per 8,314. Nah, hasil dari ini 0,00125 dikurang 0,00113. Bisa kita dapat hasil 0, nah, 20
0,0000102 101 kosong kosong ya 102 untuk kurung. Nah, maka kesimpulan akhirnya ya di mana ya di sini ya sini kita bikin garis sedikit. Maka selalu muatlah 17,59 dikali 8, dikali 8, 314 per ya per per liter ya. Hasil dari ini 0,0012102. Dua, maka kita bisa dapat hasilnya, itu sama dengan 1,4 dikali 1,05 maka kita dapat hasilnya ialah 1,4 10 2. Nah, maka hasil akhirnya ialah 104 kilojoule per mol. Itu hasilnya. Hasil akhir yang kita dapat adalah 140 km joule per mol. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.